Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua dipertemukan di media online Zoom meeting dalam rangka bincang pendidikan Sayyidina. Ini luar biasa ya, inspirasi dari Al-Azhar Kairo. Terima kasih Teh Gina sudah berkenan untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Teman-teman BMT Idkon, Kang Yadi sudah luar biasa ini menyiapkan acaranya. Ya mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang luar biasa, insyaallah. Iya, Sayyidina ini memang kita salah satu produk yang kita berharap bahwa Koperasi Syariah BMT Idkon bisa menjadi salah satu lembaga keuangan yang fokus kepada peningkatan pendidikan di masyarakat kita ya. Karena salah satu kunci sukses untuk kita bisa lepas dari lingkaran kemiskinan adalah dengan menyekolahkan anak-anak kita lebih baik daripada kita. Ya, maka pendidikan ini penting. Dan kita mengundang teman-teman mahasiswa yang luar biasa dari pelosok seluruh dunia ini, Babeh Yadi siapin, ya undang untuk menjadi inspirasi bagi para orang tua, ya agar bukan hanya sekedar uang yang harus disiapkan, tapi juga motivasi yang penting untuk anak-anak kita ya melanjutkan pendidikannya. Ya, jadi kalau cuma uang saja, saya pikir orang kaya akan lebih sukses anaknya. Tapi ternyata tidak. Ya, betapa banyak orang-orang yang relatif keuangannya tidak lebih baik, tapi anak-anaknya bisa lebih sukses. Ya, tentu ini salah satu yang saya yakini adalah motivasi dari orang tuanya. Ya, dan orang tuanya pasti perlu insight dari teman-teman anak-anak yang juga sudah sukses lebih dulu. Ya, mudah-mudahan acara pagi hari ini bisa membuka wawasan kita di dunia pendidikan, bagaimana saya yakin nanti Teh Gina bisa memberikan insight kepada kita semua, insya Allah. Ya, dan orang tua punya roadmap untuk menyekolahkan anaknya lebih baik, menyiapkan tabungannya lebih baik, ya sehingga cita-cita anak dan orang tua bisa tercapai jauh lebih mudah, insya Allah. Saya rasa itu, terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan sukses semua acaranya. Kita mendapatkan insight yang juga baik dari Al-Azhar Kairo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, amdan wa syukranillah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, rabbi sholli sadri wa yassir amri, wa lutanan misalnya qul ya mabadu. Baik, terima kasih MC Kakak Aldo sudah menyerahkan acara Bincang Sayyidina kepada saya sebagai moderator yang insya Allah mungkin kurang lebih dari 45 menit atau 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama salah satu narasumber kita. Di kali ini kita hadirkan langsung, diundang langsung oleh Babeh Yadi dari Al-Azhar ya. Sedikit mungkin kita intermezzo dulu ya, menurut ensiklopedia data Al-Azhar ini memang sebagai kampus yang tertua ya di dunia, bahkan mendapatkan penghargaan dari Guinness Book of World Record ya sebagai universitas tertua ya, yang ini masih berjalan hingga saat ini dan didirikan pada zaman dinasti Fatimiyah ya. Penamaan Al-Azhar itu di satu anak Rasulullah, ya, putri Rasulullah yaitu Fatimah Al-Zahra ya. Ini kalau nggak salah nanti koreksi tolong Teh Gina ya. Yang artinya itu cahaya. Nah,
prestasinya sangat gemilang di dunia pendidikan terutama ya. Bahkan Al-Azhar di Indonesia sendiri untuk pergerakan wakaf ini menjadi kiblat ya di bidang wakaf produktif, karena selain mengembangkan pendidikan yang berbasis wakaf yang gratis gitu ya, juga mengembangkan wakaf produktif di bidang yang lain seperti rumah sakit, ekonomi terutama ya. Bahkan semua mahasiswa yang sejumlah 400.000 kurang lebih itu tanpa dipungut biaya sekalipun. Nanti mungkin lebih intens dan jelasnya disampaikan Teh Gini ya pengalaman di sana. Juga semua dosen di sana kurang lebih dari 11.000 itu mendapatkan fasilitas yang sangat memadai dan baik ya gitu, dijamin ya. Dan itu hasil dari wakaf produktifnya, sehingga skema pengelolaan wakaf produktif di Al Azhar ini menjadi kiblat wakaf produktif di seluruh dunia untuk saat ini gitu ya. Bahkan berkontribusi juga terhadap APBN-nya di Mesir ya, menurut kabar dan informasi yang kita terima. Baik, nah kampusnya sudah sangat berprestasi dan tentunya juga orang-orang yang dapat sekolah di sana, berkuliah di sana sangat berprestasi juga. Nah, salah satu mahasiswa Indonesia yang berhasil atau menembus hingga ke Al-Azhar ini hadir di tengah-tengah kita ya, dengan nama lengkap Gina Nariah LC. Ternyata Teh Gina ini lahirnya di Tasik. Jadi mungkin kalau orang Jawa Barat, oke geningnya, nah, kita panggil Teteh aja ya, Teh Gina ya. Teh Gina lahir di Tasik ya, ini angkatan tahun 97 ya. Terus riwayat pendidikannya tadi Kak Aldo sudah menyampaikan di awal ya. Teh Gina sekolah di SD sampai SMA-nya tuh di Indonesia. Ya, begitu masuk universitas, beliau langsung terbang ke Al-Azhar. Nah, ini yang menariknya. Dari Tasik bisa sampai ke Al-Azhar. Nah, sehingga Bincang Sayyidina ini, Mbak Behyadi sebagai director selalu menghadirkan orang-orang yang dapat menginspirasi kita semua gitu, bahwa background ekonomi, background wilayah itu tidak menjadi hambatan dan halangan untuk menggapai cita-cita dan impian. Tentunya dalam hal ini sukses dalam bidang pendidikan gitu. Ya, dan prestasi yang diraih pun sangat banyak oleh Teh Gina. Tadi salah duanya udah disampaikan oleh Kak Aldo ya. Selain peraih 4 besar tertinggi Daurah ya, ini Daurah Jazi di Aceh Indonesia Al-Quran Center, lalu juga lulus dengan predikat Jaid Jidan atau cum laude ya, terbaik di bidangnya. Teh Gina juga masih menjabat nih ya, kurang lebih nanti kalau salah dikoreksi ya Teh Gina, mengajar tahsin dan tajwid juga di kelas online. Terus keilmuan mahasiswa Jawa Barat Mesir. Nah, ini aktif juga. Penulis naskah radio. Wah, ini penulis naskah radio juga nih. Di Mesir ya. Tentunya dengan bahasa Arab ya. Nulis naskah radionya. Terus pembimbing juga asrama tahfidz Makro Putri. Nah, sampai sekarang. Jadi aktivitasnya sangat padat dan luar biasa di hari ini. Kalau di sana subuh tadi ya Teh, jam 4 menyempatkan diri untuk bisa bertemu dengan kita, dengan kami, dengan tujuan tolabul ilmi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ya, untuk tidak supaya mengefektifkan waktu, kita dengarkan langsung pembicaraan Bincang Sayyidina yang akan bertema inspirasi dari Al-Azhar yang akan langsung disampaikan oleh Teh Gina. Oke, Teh Gina, supaya kita ada keakraban, panggil aja semua kru di sini Akang aja Teh. Pak Yadi juga nggak apa-apa, Akang Yadi, Akang Aldo, nah Akang Wildan juga. Ya, ya Teh Gina silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Edwin
Bapak Yadi, Pak Udin, dan MC Kang Aldo ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih Selamat pagi banyak Teh. telah di Tuh, yang dipanggil Akang cuman Aldo doang, yang lainnya jadi Bapak. Makasih. Padahal di awal lo ya dikasih tahu ya, akang panggil kita semuanya. Akang aja ya. Ya Pak Kang Edwin, Edwin. Pak Edwin ini ada adiknya Teh Api di Oh ya, pesantren Kudang. Masya Allah. Teh Alfi. Ya, salam kenal Ya. Teh Alfi. Lanjut Terima Teh. kasih banyak sudah dikasih waktu dan kesempatan untuk berbagi cerita tentang studi perjalanan saya di Al-Azhar Kairo Mesir ini. Sebelumnya saya mau izin share screen ya, akang-akang, ibu-ibu, teteh-teteh, adik-adik semuanya. Saya alhamdulillah sudah lulus studi S1 Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 2022 kemarin, dan saat ini saya masih melanjutkan studi saya S2 di Universitas Al-Azhar, dan selain kuliah, kesibukan saya saat ini juga menjadi pembimbing asrama tahfidz Makhuro Mesir. Jadi sistem asrama di sini terlepas dari Al-Azhar. Jadi kami para mahasiswa-mahasiswi Indonesia berinisiatif untuk membuka rumah binaan atau semacam asrama agar memudahkan kita dalam melanjutkan setoran hafalan kita kepada masyayikh gitu. Jadi sebelum kepada masyayikh, kita membuat rumah binaan khususnya tahfidz seperti itu. Jadi asrama Makhuro ini bukan bagian dari Al-Azhar gitu, di luar naungan Al-Azhar gitu. Seperti itu. Perjalanan saya ke Al-Azhar ini sebenarnya agak rumit. Pertama-tama, saya ini sebenarnya dari kecil itu maunya bukan ke Azhar, tapi maunya tuh ke Harvard University. Dulu tuh lagi zaman-zamannya suka Justin Bieber katanya. Pak Justin Bieber. Jadi hafalin lagu-lagunya, belajar bahasa Inggris, sampai punya keinginan saya mau ke Amerika nih, saya mau ketemu Justin gitu. Itu cita-cita dulu saya pas kecil gitu. Di sini Ternyata juga saya ada Teh. Punten Teh, di sini juga ada itu Jas Aldo. siap. Lanjut Teh, lanjut. Setelah saya lulus SD, saya masuk SMP, dan kebetulan di SMP ini saya bertemu dengan teman-teman yang memang satu frekuensi, yang sama-sama ingin melanjutkan ke Harvard University. Dan kami di tahun terakhir, kami mencoba daftar ke SMA boarding school yang mana bekerja sama dengan Harvard University. Jadi kalau misalnya masuk ke boarding school ini, bisa melanjutkan studinya ke Harvard University. Alhamdulillah saya dan beberapa teman saya lulus pemberkasan, dan saat saya ikut tes interview diantar oleh ibu saya sendiri, pas lihat ke situ, kok pengajarnya kok bajunya nggak nutup aurat gitu, karena pengajarnya langsung dari Amerika gitu. Jadi pas gitu orang tua saya langsung bilang, udah nggak usah dilanjutin aja gitu ke Harvard-nya katanya. Tiba-tiba saya didaftarin masuk ke pesantren. Saya yang penyuka Justin Bieber, yang maunya ke Harvard, itu dimasukin ke pesantren, benar-benar kayak, wah ini kayak bertolak belakang gitu, nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah
setelah banyak berdiskusi dengan orang tua saya akhirnya nurut aja, ya udah nurut aja. Semoga dengan nurut sama orang tua ini tuh dibuka lagi jalan saya agar bisa keluar negeri kemana aja deh gitu. Awalnya gitu, belum ada ketertarikan sama sekali dengan Al-Azhar gitu. Bahkan belum tahu sama sekali ada Al-Azhar. Semasa di SMA, saya bertemu dengan guru-guru saya lulusan Al-Azhar. Jadi guru-guru pas belajar mengajar tuh ceritain tentang Al-Azhar, gimana bagusnya Al-Azhar, gimana bagusnya Mesir, gimana para masyayikh Azhar di sini mengajarkan ilmu agama ini dengan sangat ikhlas gitu, mengajarkan murid-muridnya yang sangat banyak dari seluruh dunia gitu, banyak sekali di sini. Yang membuat saya jadi tertarik lagi gitu, saya mau ke luar negeri lagi nih, tapi ke Al-Azhar deh nggak apa-apa gitu. Waktu itu belum terlalu tertarik karena masih ada rasa sakit di mana, aduh belum bisa ke Harvard nih, mau ketemu Justin itu. Tapi alhamdulillah karena lama-lama di pesantren jadi semuanya udah dilupakan lah itu. Jadi mau fokus belajar agama. Nggak ada lagi pemikirannya mau belajar ilmu duniawi lagi gitu. Maunya fokus belajar agama. Apa saya di tahun terakhir di SMA itu di kelas 3 dapat kabar kalau tes ke Al-Azhar itu udah dibuka. Jadi saya mendadak izin pulang ke rumah, orang tua kaget lah. Kenapa pulang gitu? Sedangkan saya belum ada komunikasi sebelumnya dengan orang tua mengenai Al-Azhar ini gitu. Soalnya kan kalau di pondok itu nggak boleh bawa HP, ya kan? Dijenguk juga sebulan sekali. Mau nelpon lewat wartel di pondok kan ngantrinya minta ampun gitu. Jadi baru assalamualaikum, nah udah habis waktunya udah. Jadi nggak sempat ada komunikasi kalau saya ini ingin melanjutkan ke Al-Azhar. Gitu. Pas pulang orang tua kaget, tiba-tiba saya bilangnya, Mah mau izin besok mau ke UIN Syarif Hidayatullah, mau tes ke Mesir gitu. Wah, ini anak tiba-tiba pulang, tiba-tiba minta izin mau ke Al-Azhar, mau tes ke Al-Azhar gitu. Saat sudah tes, saya lulus, orang tua lebih kaget lagi gitu. Karena harus melengkapi dokumen-dokumen dan biaya yang tidak sedikit. Orang tua saya bukan dari keluarga yang sangat berkecukupan dan saya juga memiliki saudara yang banyak. Saya anak kedua dari 7 bersaudara. Jadi saat mengetahui banyak biaya yang harus dikeluarkan tuh kaget sekali karena memang belum ada persiapan sebelumnya, belum ada persiapan dana sebelumnya untuk saya melanjutkan kuliah di luar negeri karena ini mendadak. Jadi pada tahun 2016 saya itu ikut pertama kali tes, saya belum bisa berangkat ke Al-Azhar karena tidak ada yang persiapan dana finansialnya gitu. Dan ada beberapa hal yang lainnya. Dan alhamdulillah pada 1 tahun setelah itu, tahun 2017, saya ikut lagi tes ke Al-Azhar. Dan saat itu saya, sebelum mengikuti tes, saya mengikuti program karantina atau pembinaan di pesantren khusus bagi orang-orang yang ingin meneruskan studinya di Timur Tengah, khususnya di Al-Azhar. Jadi dengan mengikuti pembinaan itu, saya bisa memaksimalkan materi-materi yang akan diujiankan, baik secara lisan maupun tulisan. Dan alhamdulillah, saya lulus di tes yang kedua ini, dan dengan persiapan orang tua saya 1 tahun sebelumnya, dan dengan adanya bantuan dari Bapak UU waktu itu selaku Bupati Tasikmalaya, ada bantuan juga dari Basnas Jawa Barat, saya bisa berangkat ke Al-Azhar. Persiapan menuju Al-Azhar Asy-Syarif, jadi bagi teman-teman, adik-adik, teteh-teteh yang mau melanjutkan ke Al-Azhar itu, kita harus mengikuti tes dulu yang diadakan oleh Kemenag, biasanya di-share di
websitenya diktiskemenag.go.id. Mengikuti tes ini harus melengkapi persyaratan pendaftarannya, yaitu ada ijazah, SMA atau MA atau sederajat, maksimal 3 tahun terakhir, maksimal 3 tahun, ada transkrip nilai dan biaya administrasi. Untuk biaya administrasi zaman saya 100.000 kalau nggak salah. Kalau sekarang 250.000. Setelah itu harus menyiapkan materi-materi yang akan diujiankan, yaitu ada bahasa Arab, hafalan Al-Quran, pas saya ini minimal 2 juz, ada ulum syariah, dan wawasan keazharan. Nah, dengan mengikuti karantina atau pembinaan di pondok pesantren yang mengadakan pembinaan khusus bagi pelajar yang ingin meneruskan studinya ke Timur Tengah, khususnya ke Al-Azhar, semua materi pembahasan ini tuh bisa dimaksimalkan gitu. Sehingga bisa membawa kita lulus di tes Kemenag yang di tes Al-Azhar yang diadakan oleh Kemenag itu sendiri. Nah, apabila kita telah dinyatakan lulus, maka kita harus melengkapi dokumen-dokumen, biasanya di-share di websitenya Kemenag, seperti kartu akte kelahiran, ijazah, yang harus dikirim dan diterjemahkan, dan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu. Jadi kalau misalnya udah lulus dan mau terbang ke Mesir, kurang lebih sekitar 15 sampai 20 juta kalau saya, zaman saya, kalau sekarang saya kurang tahu, ini bagi yang lulus jalur non-beasiswa. Tapi yang lulus jalur beasiswa tidak dibebankan biaya apapun. Jadi, kalau yang lulus jalur beasiswa, datang ke Mesir, sudah bebas. Uang saku ada, tiket pesawat sudah ada yang bayar, biaya administrasi kuliah juga gratis, pembuatan visa gratis, semuanya sudah enak lah. Sedangkan kalau lulus jalur non-beasiswa, itu semuanya dari kita sendiri gitu. Jadi kurang lebih zaman saya ini 15 sampai 20 juta untuk pertama kali terbang ke Mesir. Nah, saat sudah melengkapi dokumen, kemudian terbang ke Mesir, harus mengikuti namanya tes tahdid mustawa atau tes menentukan level kemampuan bahasa Arab kita. Kita kan orang Indonesia ya, tidak terbiasa dengan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kita tinggal di tanah Arab, di Mesir gitu. Apalagi di Al-Azhar itu, di universitasnya, bukan hanya bahasa Arab Fushah, tapi ada juga bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab sehari-hari, pasarannya gitu. Jadi dengan adanya tahdid mustawa ini memudahkan kita untuk memahami penjelasan dari para dokturoh yang ada di perkuliahan gitu. Jadi tes tahdid mustawa ini, level kelas bahasa ini ada 7, dari mubtadi awal sampai mutamayiz. Dan kalau misalnya pas tes tahdid mustawa kita lulus di level ke-6, yaitu mutaqaddim tsani atau mutamayiz, kita bisa langsung ikut perkuliahan di Universitas Al-Azhar, namun sambil mengikuti kelas bahasa selama 1 sampai 1,5 bulan. Sedangkan kalau misalnya kita belum lulus di level ke-6 dan 7, tapi di bawahnya, maka kita harus menyelesaikan level bahasa itu sampai tuntas, baru tahun setelahnya baru bisa ikut perkuliahan di Universitas Al-Azhar. Seperti itu. Jadi untuk semua yang sudah lulus di tes Kemenag di Indo, kemudian terbang ke Mesir, belum bisa mengikuti perkuliahan di Al-Azhar, tapi harus mengikuti kelas bahasa terlebih dahulu. Nah, ini untuk zaman saya hanya ada kelas bahasa di Mesir. Nah, dari tahun 2019 ada yang namanya PUSIBA, Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab. PUSIBA ini adalah cabang dari kelas bahasa
yang ada di Mesir, cabangnya ada di Indonesia. Jadi untuk memudahkan bagi para pelajar yang ingin melanjutkan kuliah di Al-Azhar ini mengikuti kelas bahasa di Indonesia. Jadi kalau misalnya udah selesai kelas bahasa di Indonesia, baru lulus, baru tes Kemenag, kalau misalnya lulus, langsung terbang ke Mesir, langsung bisa kuliah di Al-Azhar tanpa perlu ikut lagi kelas bahasa di Mesir gitu. Semoga bisa dipahami penjelasannya. Kita lanjut tentang Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar ini, Universitas Al-Azhar ini berada di negara Mesir. Negara Mesir ini adalah Dunya, negara induk peradaban dunia. Negara Mesir ini adalah negaranya para nabi. Ada Nabi Musa, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Harun, Nabi Soleh, dan di Mesir ini juga hiduplah Fir'aun, Ramses II yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran gitu. Dan bahkan jasadnya pun saat ini masih ada muminya di salah satu museum di Mesir ini. Saya waktu tahun 2019 pernah datang ke museumnya. Melihat banyak sekali mumi-mumi, rambutnya masih ada gitu. Nah, tapi kalau misalnya masuk untuk melihat Fir'aun yang Allah abadikan kisahnya di Al-Quran ini, harus bayar lagi. Kebetulan saya belum cukup uang waktu itu. Dan saya juga keinget cerita guru saya. Guru saya pertama kali lihat langsung jasad mumi Fir'aun itu, dia nggak bisa tidur 3 hari, 3 malam. Jadi kayaknya saya belum cukup mental belum cukup kuat mentalnya untuk melihat Fir'aun itu. Jadi saya belum sempat lihat juga Fir'aun, jasad mumi Fir'aun ini. Nah, negara Mesir ini adalah negara yang istimewa selain Mekah dan Madinah, karena Mesir ini disebutkan juga dalam Al-Quran. Beberapa ayatnya, ihbiltu misram fa inna lakum ma sa'altum. Masuklah kamu ke negara Mesir, maka apapun yang kamu mau itu akan Allah beri gitu. Dan ada juga udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah ke negara Mesir, insya Allah kamu akan aman. Memang Mesir ini tuh kita sering bilang langit Mesir ini tuh tipis gitu. Sama kayak di Mekah, sama kayak di Madinah. Jadi kalau misalnya lagi mau apa tiba-tiba tuh tiba-tiba bisa, tiba-tiba ada gitu. Jadi harus hati-hati kalau di Mesir nih katanya langitnya tipis. Karena Mesir ini memang Allah anugerahkan banyak nabi yang tinggal di Mesir, sehingga memang negara Mesir ini Ardul Kinana, negara yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain banyaknya peradaban di Mesir ini, ada juga makom-makom para ahlu bait, para aulia, dan para imam-imam ulama yang masyhur. Di antaranya yang ada di Mesir ini adalah makom Ar-Ra'sus Syarif, kepala Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucu Rasulullah yang gugur di perang Karbala ini, dimakomkan di Mesir. Ini ada makom Waliullah Imam Badawi, dan ini makom penyair pengarang Madih Burdah Imam Busiri, dan ini ada makom ulama imam mazhab kita di Indonesia, kebanyakan mazhab Syafi'i. Nah, makom Syafi'i itu ada di Mesir. Ada cerita yang sangat menarik tentang makom Imam Syafi'i ini. Jadi guru dari guru-guru saya di Al-Azhar ini pernah bercerita, ini kisah nyata. Jadi gurunya Imam Dardir pernah diperintah oleh gurunya Imam Ahmad Al-Adawi, coba tanya, Imam Dardir ini selalu bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Jadi Imam Ahmad Adawi ini
memerintahkan muridnya, Imam Dardir ini, coba tanyakan kepada Rasulullah, kenapa saya sulit sekali bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi gitu. Kemudian jawaban Rasulullah dalam mimpi Imam Dardir ini berkata, karena gurumu ini kurang silaturahim. Kemudian Imam Ahmad Badawi ini menjawab lagi, bagaimana saya mau datang ke Madinah sedangkan saya ini sudah lemah gitu, usia saya sudah lemah. Kemudian Imam Ahmad Ad-Dardiri ini menyampaikan kepada Rasulullah dalam mimpinya kalau gurunya ini sudah lemah, jadi tidak bisa bersilaturahim ke Madinah. Kemudian apa kata Rasulullah? Sesungguhnya setiap hari Jumat ba'da asar saya ada di bawah kubah Imam Syafi'i. Bagi siapapun yang ingin bertemu saya, maka datanglah ke makom Imam Syafi'i. Jadi di makom Imam Syafi'i ini setiap hari Jumat pada asar itu selalu penuh sekali. Karena tahu dengan fadilat ini ingin berjumpa dengan Rasulullah gitu. Selain ini masih banyak juga makom-makom para ahlu bait, aulia, dan para ulama-ulama. Di antaranya ada pengarang kitab Tafsir Jalalain yang banyak dikaji di Indonesia ya. Ada makom pengarangnya Jalaluddin As-Suyuti, ada juga makom Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram yang banyak juga dikaji di Indonesia. Ada juga makom Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitabnya Al-Hikam, itu banyak juga dikaji di Indonesia gitu. Jadi tanah Mesir ini memang tanah yang Allah jaga karena di sini banyak para nabi, para aulia, dan ahlu bait. Dan orang Mesir ini mereka sangat mencintai Rasulullah, rasa cinta pada Rasulullah itu sangat amat dalam, dan begitu pula pada para ahli baitnya gitu. Masjid Azhar, Jami Al-Azhar Asy-Syarif, masjid yang menjadi cikal bakal Universitas Al-Azhar ini dibangun pertama kali pada 29 Jumadal Ula tahun 970 Masehi dan diresmikan pada 7 Ramadan 361 Hijriah. Jadi Universitas Al-Azhar yang dikenal kini dulunya itu adalah dari masjid ini, Masjid Azhar, yang dibangun pada tahun 970 Masehi. Jadi sebelum ada universitas, memang proses belajar mengajar itu diadakan di Masjid Al-Azhar ini gitu. Sehingga pada tahun 1961 ini baru diresmikanlah Universitas Al-Azhar. Al-Azhar ini berawal dari masjid, proses belajar-belajar di masjid, kemudian mengalami banyak perubahan-perubahan, penambahan kurikulum, penambahan mata pelajaran, penambahan adanya ujian untuk mendapatkan lisens, maka dijadikan universitas pada tahun 1928, tapi diresmikannya pada 1961 seperti itu. Jadi usia Al-Azhar ini kalau sesuai Hijriahnya 359 itu sudah berumur 1085 tahun usia Azhar ini. Masya Allah. Dan Al-Azhar ini kenapa masih terus bertahan sampai 1000 tahun lebih? Karena memang Al-Azhar ini masih terus memegang teguh manhajnya yang wasatiyah, manhajnya yang modernnya. Al-Azhar ini la tafrit wala ifrat, tidak ekstremis dan tidak juga lembek memilih yang mudah-mudah. Al-Azhar ini adil dalam menyikapi perbedaan mazhab. Jadi di Al-Azhar ini bukan hanya mazhab Imam Syafi'i yang dipelajari, tapi ada juga mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, semuanya dipelajari. Dengan manhaj wasatiyah inilah Al-Azhar bisa terus bertahan sampai 1000 tahun lebih, dan tentu juga dengan para guru-guru dan para masyayikhnya yang terus ikhlas, tawadu dalam mengajarkan murid-muridnya ilmu agama. Bukan hanya ilmu agama saja yang diajarkan, tapi akhlak-akhlak dari beliau ini yang bisa menyentuh hati-hati kita gitu.
Ada kisah yang menarik juga tentang Al-Azhar ini. Waktu itu tahun 59, Presiden Mesir waktu itu Bapak Gamal Abdul Nasir sedang berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri konferensi Asia Afrika, dan Bapak Gamal ini memang cukup dekat dengan Bung Karno. Waktu itu Presiden Bapak Gamal ini menyatakan pada Bung Karno keinginannya untuk menutup Al-Azhar. Kemudian apa kata Bung Karno? Kenapa kamu ingin menutup Al-Azhar? Apakah kamu ingin menutup piramid? Apakah kamu ingin menutup juga Sungai Nil? Sesungguhnya kita tidak mengenal Mesir kecuali dengan Al-Azhar. Jadi sebegitu agungnya, sebegitu berdampaknya adanya keberadaan Al-Azhar ini bagi Mesir. Ya benar tadi disebutkan oleh Kang Edwin, kalau wakaf Al-Azhar ini memang sampai 1/3 bersumbangsi pada APBN negara. 1/3 itu sangat banyak. Seperti itu. Jadi Al-Azhar yang bermula dari masjid kini menjadi universitas. Dan sistem belajar di Al-Azhar ini ada dua, ada jami' dan jami'atan. Jami' ini adalah pendidikan non-formal di Al-Azhar, yaitu kajian-kajian, majelis-majelis talaqi yang kita langsung bertatap muka dengan para masyayikh di dalam Masjid Al-Azhar, di dalam ruak-ruak Al-Azhar. Sedangkan jami'atan atau pendidikan formal ini adalah pendidikan di Universitas Al-Azhar selama 4 tahun, dan kalau telah menyelesaikan mendapatkan gelar lisens gitu. Dan pendidikan formal atau jami'atan ini hanyalah kunci atau pembuka kita dalam mempelajari ilmu agama. Sedangkan ilmu yang sebetulnya kita cari itu adalah di jami', pendidikan non formal, pendidikan majelis talaqi langsung kepada para masyayikh, baik itu tentang fikih, qiraat, tahfiz, hadis, dan yang lain sebagainya. Mau belajar apapun di Al-Azhar ini pasti bisa, karena guru-gurunya pun sangat banyak, para syekhnya sangat banyak, sangat ikhlas juga, tidak ada henti-hentinya mau mengajari murid-muridnya yang begitu sangat banyak sekali. Jadi kalau di Al-Azhar ini, kalau kita hanya fokus pada perkuliahan saja, ilmunya tidak akan cukup. Kita juga harus menyelami pendidikan non-formal, pendidikan jami', langsung kepada para masyayikh, di mana sanad keilmuan ini masih bisa terjaga sampai sekarang. Pendidikan jami'atan atau pendidikan formal di Al-Azhar ini tidak hanya fakultas ilmu agama, tapi ada juga fakultas sains. Namun memang yang kebanyakan mahasiswa Indonesia ini kebanyakan di fakultas ilmu agama ya. Ada juga sains seperti kedokteran gigi, sosiologi, ada juga tijarah, itu perekonomian, ada juga di sini. Tapi kalau kita pilih fakultas sains memang biayanya cukup mahal gitu kalau bagi orang asing. Jadi kebanyakan orang Indonesia ini belajar di fakultas yang agama, fakultas adabi. Sistem perkuliahan di Universitas Al-Azhar, kampus mahasiswa dan mahasiswi terpisah. Hal ini yang unik juga dari Al-Azhar. Jadi kampus mahasiswa dan mahasiswi ini memang dibiarkan terpisah supaya tidak ada ikhtilat, tidak ada campur antara laki-laki dan perempuan. Dan kawasannya juga cukup jauh gitu. Tidak ada absensi kehadiran. Memang belajar di Al-Azhar ini harus tidak ada absensi. Jadi siapa yang hadir itu memang dia yang punya keinginan belajar, punya kemauan, dan dia memang tahu tujuannya ke Al-Azhar ini untuk belajar. Jadi meskipun tidak ada absensi, tapi memang ruang kelas juga selalu terisi penuh. Tidak ada penulisan skripsi di jenjang S1, ya, tapi di S2 ada penulisan tesis, doktor juga ada,
Kemudian kelulusan murni dari hasil ujian pada 2 termin atau semester setiap tingkatnya. Jadi yang unik juga di Al-Azhar ini kita tidak pernah dibebankan dengan yang adanya tugas. Tidak pernah ada yang namanya tugas. Sistem belajar kita ini seperti ceramah gitu, muhadharah. Jadi para doktora menyampaikan, jika ada yang tidak paham atau ada yang mau bertanya, setelah itu selesai. Tidak ada yang namanya tugas gitu. Jadi kelulusan di Al-Azhar ini benar-benar murni dari hasil ujian kita di 2 semester, namanya termin 1, semester 1, termin 2, semester 2. Dan semester 1 ini mata pelajarannya 4 sampai 6, semester 2 ini 8 sampai 13. Saya kurang tahu bagaimana SKS di Indonesia seperti apa, saya tidak tahu. Jadi di Mesir ini kita memang nilainya hanya dari ujian saja di 2 semester ini. Dan yang sangat uniknya di Al-Azhar ini, kalau udah masa ujian tuh semuanya jadi baik, semua orang jadi baik. Semua orang jadi kayak silaturahim zaman bulan Ramadan, semua orang minta maaf, saling maaf-maafin, saling minta doa, mendoakan, saling memberi makanan atau hadiah gitu. Semoga dengan itu menjadi wasilah dia diberikan kenajahan atau kelulusan oleh Allah. Karena usaha saja tidak cukup. Usaha belajar saja untuk bisa lulus itu tidak cukup gitu. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah, jadi kita mencari wasilah lain, minta doa dan mendoakan supaya kita juga bisa lulus di ujian Al-Azhar gitu. Jadi kalau kita melibatkan usaha kita aja nggak cukup, kita harus selalu melibatkan Allah. Biaya administrasi setiap tahunnya sekitar 500 sampai 600 le. Le itu atau pon adalah mata uang Mesir. Jadi sebenarnya sejak tahun 2015 tahun 2016 kuliah di Al-Azhar ini tidak gratis lagi. Tidak gratis lagi, jadi masih tetap dibebankan biaya administrasi, tapi memang tidak sebesar biaya administrasi yang ada di Indonesia ya. Kalau 500 sampai 600 pon atau le Mesir ini, kalau rate sekarang itu mungkin di Indonesia sekitar 250 sampai 300 ribu saja setiap tahunnya. Jadi memang tidak terlalu berat. Tapi memang di sini sistem administrasinya masih agak manual, jadi kita harus ekstra sabar nih kalau misalnya mau ngurusin pembayaran, mau ngurusin ijazah itu harus ekstra sabar sekali. Karena masih manual dan para penuntut ilmu, para mahasiswi di Al-Azhar ini ribuan, banyak sekali, jadi kita harus mengantri setiap hari. Itu sangat Masya Allah di Azhar ini kita diajarkan bagaimana kita harus sabar. Bukan hanya sabar dalam belajar gitu, tapi sabar juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan belajarnya itu sendiri. Kegiatan di luar perkuliahan, kalau di kuliah itu memang para mahasiswa asing tidak terlalu dilibatkan dalam kegiatan kemahasiswaan. Mungkin kalau di Indonesia ada yang namanya BEM ya, seperti itu. Kalau di sini para mahasiswa asingnya tidak terlalu dilibatkan dalam kegiatan kemahasiswaan di universitasnya tersendiri. Tapi kita punya berinisiatif membuat senat-senat sendiri gitu. Tapi bukan di bawah naungan Al-Azhar itu sendiri gitu. Jadi orang Indonesia pun, mahasiswa Indonesia pun memiliki senat fakultasnya masing-masing. Senat Syariah, Senat Usuluddin, Senat Fakultas Bahasa Arab. Begitu. Kegiatan di luar perkuliahan ini kita bisa ikut berbagai organisasi, seperti organisasi kemahasiswaan khusus Jawa Barat. Saya juga pernah menjadi bagian keilmuan mahasiswa Jawa Barat. Saya pernah menjadi penulis naskah radio PPMI Mesir. Maaf Kang Edwin, ini bukan naskah bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Indonesia. Jadi, iya.
Jadi mahasiswa Indonesia ini punya radio namanya Radio PPMI Mesir, dan saya pernah menjabat sebagai penulis naskah atau screenwriter-nya gitu. Selain itu, saya juga saat ini sejak tahun 2020 menjadi pembimbing asrama tahfiz Makurawati. Sebenarnya Makuro ini tuh ada cabang putra dan putri, putranya ada 2, putrinya ada 3, dan saya di salah satu cabang Makurawati Ansor. Nah, selain kegiatan itu, saya juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan, baik yang diadakan oleh Al-Azhar itu sendiri atau yang diadakan oleh organisasi-organisasi mahasiswa Indonesia gitu. Jadi di Mesir ini kita tidak hanya terpaku pada belajar saja, di luar itu kita juga belajar bagaimana berorganisasi, belajar bagaimana kita mengajar juga. Saya juga sempat menjadi guru tahsin dan tahfiz secara online dan guru daurah di sini juga, di Mesir juga. Peluang beasiswa di Al-Azhar. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya di sini lulus ke Al-Azhar ini dengan jalur non beasiswa gitu. Tapi kalau kita sudah masuk ke Al-Azhar, insya Allah peluang beasiswa itu banyak sekali di sini. Contohnya ini adalah 3 besar para lembaga yang memberikan beasiswa kepada Al-Azhar, kepada para mahasiswa asing, yaitu ada beasiswa Al-Azhar Asy-Syarif, ini adalah beasiswa dari Azharnya sendiri. Ada beasiswa Majelis A'la, ada beasiswa Baiti Zakat. Beasiswa Al-Azhar ini memang saat ini adalah yang memberikan beasiswa yang paling besar gitu, 2.500 per bulan. Ini sudah sangat cukup insya Allah dengan gaya hidup atau budaya hidup di Mesir ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia gitu. Hanya saja karena saat ini mata uang Mesir sedang mengalami inflasi, jadi memang sekarang sudah mulai mahal-mahal gitu segala macam sembako. Jadi bagi adik-adik, teteh-teteh nanti yang mau ke sini, kalau misalnya ikut tes Kemenak tapi tidak lulus beasiswa, karena yang lulus beasiswa ini hanya 20 orang saja. Dari ribuan orang yang daftar, hanya 20 orang saja yang diberikan beasiswa dari Kemenak, dan sisanya non beasiswa. Jangan khawatir, di Mesir ini banyak sekali peluang beasiswa. Ada juga Baznas sudah 2 tahun memberikan beasiswa cendekia bagi mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang ada di Al-Azhar. Itu sangat membantu sekali. Tapi insya Allah kalau di Mesir ini orang-orangnya tuh sangat menghargai dan sangat menghormati para pelajar-pelajar asing, khususnya dari Indonesia gitu. Kalau ditanya, inti minin, ana min Indonesia, ahsan nas, kamu dari mana? Aku dari Indonesia, katanya. Orang Indonesia itu orang yang sangat baik gitu, sebaik-baiknya orang gitu. Kalau udah Indonesia tuh biasanya, Masya Allah, orang-orang Mesir tuh sangat menghormati sekali para pelajar Al-Azhar gitu, apalagi para pelajar Al-Azhar dan juga sudah menghatamkan Al-Quran, tidak segan-segan mereka tuh memberikan bantuan gitu, baik secara materi ataupun sembako. Alhamdulillah saya selama di asrama ini setiap bulannya suka dapat asupan beras, ayam, minyak gitu, telur dan yang lainnya gitu. Jadi kalau di Mesir ini tidak usah khawatir lah tentang biaya, insya Allah akan terbuka gitu. Selagi nilai kita ini semakin baik, maka peluang kita untuk mendapatkan beasiswa ini tuh akan semakin mudah.
alhamdulillah dari 3 beasiswa ini saya mendapatkan ketiganya di tahun pertama itu. Setelah saya lulus tingkat 1 atau tahun pertama, saya mendapatkan nilai jaiji dan saya mendapatkan beasiswa dari Baitul Zakat. Setelah itu saya mendapatkan beasiswa dari Majelis A'la dan saat ini saya mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar. Seperti itu. Untuk kehidupan atau budaya di Mesir ini, kalau misalnya akang-akang, teteh-teteh sudah pernah lihat film ini ya, Ayat-Ayat Cinta. Nah, di situ tuh ada adegan di mana orang Mesir itu berantem nih. Kemudian ada orang yang mengucap sallu ala nabi, bersolawatlah kepada Rasulullah gitu. Memang seperti itu realitanya di sini. Di sini tuh berantem di jalan tuh udah sering lah. Udah sering banget dan mudah dijumpai gitu. Tapi kalau udah berantem terus ada yang bilang sallu ala nabi, pasti mereka damai gitu. Dan uniknya di sini tuh mereka tuh memang cepat marah, cepat tersulut emosi, tapi mereka tuh cepat damainya dan tidak ada rasa dendam sama sekali gitu. Masya Allah banget. Dan saya juga pernah baca, jadi orang Mesir ini kenapa kalau misalnya dibilang shollu ala nabi, kalau lagi berantem nih mereka langsung berhenti karena mereka malu gitu. Malu kepada Rasulullah, masa kita bersalawat kepada Rasulullah tapi kita masih marah-marah gitu. Seperti memang orang Mesir ini kecintaannya kepada Rasulullah ini emang Masya Allah sekali, dan kepada para ahli bait itu Masya Allah. Di sini selalu diadakan majelis-majelis burda, majelis-majelis sholawat gitu. Jadi di Al-Azhar ini kita tidak hanya belajar tentang ilmu agama saja, tapi kita belajar tentang hub atau cinta kepada Rasulullah. Karena dengan cinta kepada Rasulullah ini tuh menunjukkan kita pada Allah akan mencintai kita. Seperti itu. Terima kasih banyak bagi akang-akang, teteh, bapak, ibu, adik-adik yang sudah mendengarkan dan menyempatkan waktunya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami. Mohon maaf apabila terlalu cepat atau ada penjelasan yang kurang bisa dipahami. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama tadi dari story Teh Gina yang ke anak muda banget lah ya, anak muda kekinian banget ya, mungkin dulunya fans ke Justin Bieber gitu, pengen ke Harvard, sehingga akhirnya sekarang ada di Al-Azhar dengan segudang prestasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang menguatkan atau yang menjadi motivasi ya, akhirnya Teh Gina mencek Sundana mah pahet, panceg gitu. Kalau kata bahasa Sundana akhirnya panceg, pahet, ya udah kita ke Al-Azhar. Akhirnya Teh Gina memilih Al-Azhar ketimbang ke Harvard. Apa Teh? Siapa atau apa atau siapa? Kira-kira yang menguatkan, yang menjadi inspirasi, akhirnya Teh Gina melupakan Justin Bieber dan lain sebagainya, pahet pancek ke Al-Azhar. Boleh Teh disampaikan. Baik. Yang menjadi inspirasi atau motivasi saya tentunya orang tua saya sendiri. Kalau ngobrolin orang tua suka terharu ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua saya, ibu, bapak yang belum bisa hadir. Terima kasih banyak sudah selalu membimbing saya, menuntun saya, dan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, terkhusus saya, dan mewujudkan cita-cita saya. Jadi cita-cita kedua orang tua saya ini pengen punya pondok pesantren. Tentu saja kalau pondok pesantren itu harus guru-gurunya kompeten sekali dalam bidang ilmu agama. Al-Azhar menjadi
Universitas Islam, salah satu universitas Islam tertua di dunia, yang mana para lulusannya ini sudah banyak menyebar di Indonesia. Salah satunya ada, di antaranya ada Bapak Quraisy Shihab, Ustadz Abdul Somad, dan yang lainnya. Orang tua saya berharap dengan belajar di Al-Azhar ini, saya bisa memperdalam ilmu agama dan saya juga bisa berkontribusi nantinya di pesantren yang orang tua saya ingin bangun gitu. Dan bisa mengajarkan ilmu agama juga, yang mana sanad keilmuannya ini memang langsung dari sumbernya gitu. Orang tua yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi saya. Siap. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan terwujud ya Teh. Sudah di depan Amin, mata amin. sepertinya ya untuk menuju punya pesantren di Tasik ya nanti rencananya. Insya Allah Tasiknya di Pagar Ageng, kalau ada yang tahu. Pagar Ageng tuh deket-deket Ciawi lah. Ciawi. Nah, oh caket sarang lembut Orang babeh teh. desa, Babeh ya saya teh. orang desa banget. Siap. Lanjut ya Teh, kita ada beberapa hal yang ingin ditanyakan dulu sebelum nanti kita open mic ke peserta yang lain. Oh ya, sebelumnya dikonfirmasi dulu Teh, di sana sudah masuk subuh atau belum? Masih ada waktu mungkin? Belum, Khawatir nanti. Ya, Masih bisa lanjut dulu ya. bisa insya Allah. Nah yang kedua tadi ceritanya sangat inspirasi ya. Ternyata Teh Gina ini lahir di antara 9 bersaudara ya. Ini 7. karena 7 totalnya. 7. Oh ya, anak kedua dari 7 ya. Nah, ini yang hadir di sini saya lihat kebanyakan orang tua juga ya, ini semua sudah punya anak juga dan menjadi seorang anak juga. Nah, ini Teh bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh kedua orang tua Teh Gina ya terhadap 9 saudara tadi? Atau lebih spesifik, Teh Gina bisa sampai ke Al-Azhar ini apakah hasil dari hal yang sudah direncanakan oleh kedua orang tua atau fight bareng, berjuang bareng orang tua dengan Teh Gina itu sendiri sehingga bisa nembus ke Al-Azhar gitu Teh. Gitu Teh. Baik, Pak. Kedua orang tua saya, alhamdulillah seorang guru ngaji. Jadi setiap hari saya belajar dengan kedua orang tua saya. Belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar ilmu fikih, sejarah Islam. Saya dari kecil belajar tentang ilmu agama ini memang dari kedua orang tua saya. Ada di ruang tamu itu, orang tua saya punya lemari, isinya buku-buku, kitab-kitab turos berbahasa Arab. Saya tidak pernah dipaksa untuk membaca gitu. Tapi di mana orang tua menyimpan di situ, membuat saya penasaran gitu, apa sih yang ada di situ. Jadi ada salah satu buku yang saya bolak-balik baca terus, Kamus Al-Munjid itu, yang berbahasa Arab, Kamus Bahasa Arab Al-Munjid itu kan di situ banyak gambar-gambar ya, gambar 7 keajaiban dunia, gambar Makkah, dan yang lainnya. Itu sedari kecil saya selalu bolak-balik buka itu, saya bertanya-tanya, ini di mana ya gitu. Ini bahasa apa ya yang saya lihat gitu. Ternyata ada tempat lain selain tempat yang saya tempati saat ini gitu. Dan itu membuat saya juga ingin lihat apa yang saya lihat gitu. Di buku ini saya ingin lihat secara langsung. Jadi sedari kecil memang saya ingin punya kemauan untuk ke luar negeri, cuman memang awalnya lingkungan saya di sekolah negeri itu orang-orang yang mau ke Harvard gitu. Tapi alhamdulillah orang tua saya saya berdiskusi dengan orang tua menyampaikan cita-citanya apa dan tujuannya apa gitu. Jadi kita memang perlu komunikasi dengan orang tua supaya tidak ada tidak merasa saya kok punya cita-cita kok orang tua tidak mengabulkan gitu. Selagi memang cita-cita ke Harvard ini bukan yang terbaik, kenapa harus? Seperti itu. Jadi memang sedari kecil orang tua saya sudah menanamkan ilmu-ilmu agama, kecintaan pada Rasulullah. Jadi saya berterima kasih sekali kepada kedua orang tua saya yang sudah berusaha. Ya, jadi dari kecil sudah ada pembekalan ya sebenarnya sehingga Iya.
setelah memilih untuk ke Azhar pun sudah ada basic ya, kurang lebih seperti itu ya, Teh Gina ya. Iya, benar. Ya, Teh Gina, bicara pendidikan yang tadi, kalau di sana kan tanpa tugas ya di Al Azhar ini, sifatnya kayak apa tadi, daurah gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini Alhamdulillah. benar SKS-nya banyak Teh, kurang lebih ada yang lebih dari 10 SKS gitu. Bahkan sekarang di Indonesia tuh lagi diterapkan pola kampus merdeka atau merdeka belajar, termasuk di ITKON juga kita punya sekolah yayasan pendidikan dari mulai tingkat SD dan SMP ya, itu sudah menerapkan metode merdeka belajar. Mungkin ini sedikit sharing saja gitu Teh. Nah, kalau di Al Azhar sendiri bagaimana sih fasilitas si kampus Al Azhar ini terhadap para mahasiswanya ya? Dan kalau kita ambil sampling mungkin di Indonesia ini kebayangnya tuh kayak pesantren di Gontor gitu ya. Apakah super ketat gitu dari jamnya belajarnya gitu, sehingga mahasiswanya tuh kayak dipingit lah musik Sundaung gitu. Bener-bener fokus belajar. Coba gambarin deh bagaimana sih situasi dan fasilitas kampus Al Azhar untuk para mahasiswa, atau terutama khususon untuk para mahasiswa yang asing tadi ya. Tadi sudah dijelasin tapi belum detail kayaknya Teh. Boleh Teh sampein. Baik, Pak. Jadi perkuliahan di Al-Azhar ini seperti yang sudah dijelaskan tidak ada absensi, tidak ada tugas, jadi memang tidak ketat, siapa saja boleh masuk. Maksudnya siapa yang mau hadir, siapa yang memang mau menuntut ilmu, dia masuk, siapa yang punya kesibukan lain dia tidak masuk. Di Al-Azhar ini eh, jadi belajar di kuliah ini kan hanya pembuka saja. Jadi ada jadwal kuliah dan ada jadwal talaki atau jami yang tadi pendidikan non formal itu. Tapi memang semuanya tidak ada yang mewajibkan. Semuanya datang dengan kesadaran diri sendiri gitu. Jadi di sini kalau mau dibilang bebas sangat bebas sekali. Misalnya di sini cuma mau main aja, orang tua juga tidak ada yang tahu di Indonesia gitu. Misalnya mau main terus, mau apa gitu, tidak ada yang tahu gitu. Tapi memang saat kita tahu tujuan kita ke sini, niat kita ke sini mau ngapain, pasti kita akan sadar gitu. Kita akan datang dengan sendirinya. Jadi di sini tuh tidak seperti pesantren gitu. Jadi sangat bebas sekali. Dengan adanya rumah binaan atau rumah asrama ini memang sangat membantu para mahasiswa-mahasiswa ini supaya tetap di lingkungan yang memang semestinya gitu. Kita ke sini kan mau belajar di lingkungan penuh dengan pelajar yang punya target. Jadi kita masih bisa terus apa niat kita awal ke sini untuk belajar tuh memang bisa terus dilanjutkan gitu. Di sini kan tidak ada yang mengawasi, orang tua tidak ada yang tahu kita ngapain gitu. Bahasa kasarnya ya kan. Tapi di sini Oke, tidak ketat seperti yang siap ya. Sehingga tadi ya banyak ada juga kegiatan yang diperkenankan dan diperbolehkan di luar kampus ya, kegiatan-kegiatan yang iya benar. teman-teman sendiri inisiatif untuk membentuk kegiatan tersebut yang untuk memfasilitasi Iya. mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Jawa Barat atau lebih khusus mungkin ya. Baik, Teh Gina, mungkin kita akan open mic atau open pertanyaan. Coba di monitor Kakak MC, Kakak Aldo, apakah sudah ada pesan bentuk pertanyaan atau yang raise hand? Baik, pesan dari belum ada. Udah. Yang raise hand mau langsung bertanya? Dipersilahkan. Ada? Mungkin kurang lebih ada 15 menit lagi ya waktunya. Kalau di Regina mungkin menjelang subuh. Ada? Bapak Ibu,
Yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan. Boleh raise hand atau langsung open mic. Bu Zakia ingin bertanya, Bu? Belum, nampaknya Kak Aldo. Ya, Belum kayaknya ya. belum. Sepertinya masih mengetik. Oh, masih Anda. ngetik. Oh, ada yang masuk ya. Kak Aldo, izin saya untuk membacakan pertanyaan ya. Teh Gina, ini ada pertanyaan Boleh, masuk boleh. Iya, lewat inbox chatting ya. Yang pertama dari Kak Vita. Assalamualaikum. Teh izin tanya, kalau biaya non beasiswa per semesternya tadi berapa ya? Skron. Dijawab langsung atau tanya dulu pertanyaan boleh, semua yang boleh. masuk? Oke, satu lagi dari Bunda Tami. Teh Gina, berapa lama adaptasinya berada di lingkungan yang baru? Silakan Teh Gina. Yang pertama, biaya non beasiswa per semester. Yang kedua, berapa lama adaptasi berada di lingkungan baru? Bangga, Teh Gina. Baik, Pak. Yang pertama, biaya non beasiswa per semester. Jadi di Al-Azhar ini, biaya yang dikeluarkan itu bukan per semester, tapi per tahun. Ada 8 semester, berarti 4 tahun. Jadi 4 tahun, setiap tahunnya membayar sekitar 500 pound atau lei sekitar 250 sampai 300 ribu aja gitu untuk yang non beasiswa. Jadi memang tidak terlalu banyak. Ini untuk biaya di kuliahnya seperti itu. Tapi belum termasuk biaya pembelian kitab-kitab. Nah, kalau buku-buku diktat itu memang kita beli secara terpisah gitu. Tapi untuk biaya kuliahnya sendiri memang sekitar 250 sampai 300 ribu rupiah per tahunnya. Berarti selama 4 tahun mengeluarkan kurang lebih 1.200.000 sampai 1.300.000 untuk biaya administrasi kuliahnya saja. Seperti itu. Dan tidak ada biaya lain ya Teh? Selama 4 tahun tuh di total sekitar 1.300.000 gitu ya? Iya, itu di luar biaya pembelian diktat. Gitu. Oke. Tapi memang setiap tahun Al-Azhar ini mengeluarkan peraturan-peraturan baru gitu. Belum tahu tapi bagaimana peraturan setelahnya. Tapi kalau S2 di sini untuk orang asing tidak dibebankan biaya semester, biaya kuliahnya S2 di Al-Azhar ini. Oke, S2-nya biaya semesternya tidak dibebankan ya, khusus untuk mahasiswa asing. Ya, khusus. Siap. Lanjut Teh, pertanyaan keduanya tadi berapa lama Teh Gina bisa beradaptasi untuk adaptasi di lingkungan berada baru? di lingkungan baru. Siapa? Untuk adaptasi berada di lingkungan baru, kebetulan saya di Indonesia itu kan sebelum ikut tes ke Azhar dan berangkat ke Mesir itu mengikuti karantina atau pembinaan khusus bagi orang-orang yang ingin belajar ke Al-Azhar. Jadi sebelum ke Mesir saya sudah punya teman-teman yang memang bersama-sama belajar di Al-Azhar. Jadi saat ke Mesir pun kita masih satu rumah sama orang Indo gitu. Dan orang Indonesia, mahasiswa Indonesia saat ini di Mesir sangat banyak sekali. Jadi lingkungan adaptasi dengan lingkungan ini mudah karena kita sama-sama banyak temennya gitu. Di sini orang Indonesia banyak sekali, jadi untuk masalah adaptasi memang tidak terlalu sulit gitu, kecuali makanan dan bahasa saja. Untuk mempelajari bahasa sehari-hari orang Mesir ini memang perlu adanya praktek gitu. Tapi di sini juga selalu diadakan
seminar-seminar atau kelas-kelas khusus bagi orang-orang yang ingin belajar bahasa Amnia atau bahasa sehari-hari orang Mesir ini untuk memudahkan dalam berkomunikasi. Tapi karena di sini banyak orang Indonesia dan kita juga punya organisasi kemahasiswaan tiap daerah, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Aceh. Nah, jadi dengan adanya lingkungan seperti ini membantu kita untuk merasa betah tinggal di Mesir. Orang-orang Mesir pun memang orang-orangnya sangat suka basa-basi, gak mudah akrab gitu, apalagi kalau sama orang asing nih. Tapi Jadi di memang sana ada aja orang Mesir yang kurang baik lah gitu. Makanya kita kalau misalnya ketemu orang Mesir yang baik nih, kita bilangnya ini keturunan Nabi Musa nih. Kalau misalnya lihat orang Mesir yang jahat, ini pasti keturunannya Firaun nih, makanya begini. ada adjustment gitu ya teh. Iya, Jadi di sana karena di Indonesia sebelum berangkat sudah ketemu sama teman-teman Indo juga. Seolah ada mini Indonesia ya di Al Azhar. Pergaulannya ya dengan iya. Jadi pergaulannya teman-teman Mesir memang itu. kita ketemu sama orang Indo lagi. Ya. Orang Ya. Indonesia di mana-mana di sini. Ya, jadi nggak butuh waktu, nggak begitu terlalu lama ya. Mungkin tahun Iya, pertama Teh Gina sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ya. iya. Ya, siap. Makasih Teh Gina. Baik, mungkin ini ada yang mau on cam, Bu Tri, tolong dibantu Kakak Aldo atau operator. Bu Tri mau bertanya langsung, mungkin on cam. Oke, Bu Tri, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum Bu Tri. Sebentar, Pak. Oh ya, silakan Bu. Mangga Bu Tri langsung bertanya ke Teh Gina. Langsung. Ya, ini Pak. Teh ya, terima kasih kesempatannya bisa bertemu nih di Mesir ini ya, melalui online. Ya, sungguh ini ya, mungkin syarat-syarat beasiswa selain yang ada di kuliahan itu apalagi gitu ya Teh. Mungkin apakah harus ikut yang di S1 S2 ya. S2 ya Teh ya. Ya syarat-syarat tertentu mungkin yang harus sebelum mendapat beasiswa itu yang harus dipenuhi itu apa aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tri. Mungkin Bu Putri tadi menanyakan tentang syarat beasiswa Teh Gina, bisa disampaikan beasiswa di awal lewat jalur Kemenag. Itu yang pertama, mungkin terus yang kedua, beasiswa setelah Teh Gina berada di kampus Al Azhar yang tadi kita lihat ada 3 beasiswa yang Teh Rina raih ya sampai saat ini tuh apa saja yang menjadi persyaratannya? Gitu Teh Gina mangga. Baik, terima kasih untuk Ibu Tri. Untuk persyaratan mendapatkan beasiswa, khususnya yang pertama lolos beasiswa tes Kemenag itu memang murni dari nilai ujian tes lisan dan tulisan materi-materi yang tadi saya sampaikan, kemampuan bahasa Arabnya, kemudian hafalan Al-Qur'annya minimal 2 juz, dan jika sudah hafal semuanya pasti menjadi nilai tambahan. Kemudian ulum-ulum syariah tentang ilmu fiqih, tauhid, sejarah, mustalah hadis, dan ilmu wawasan keazharan ini. Jadi memang untuk lulus tes dari Kemenag ini memang harus dimaksimalkan semua materi yang diujiankan gitu. Dan kalau misalnya mengikuti pembinaan atau karantina bagi pelajar yang ingin melanjutkan ke Al Azhar ini memang sangat membantu sekali. Dasar bahasa Arab ini memang harus punya kemampuan basic bahasa Arab
dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Sebenarnya selain beasiswa dari Kemenag, masih ada lagi beasiswa bagi pelajar yang ingin ke Al-Azhar ini. Beasiswa dari awal keberangkatannya ada yang NU juga, ke Dubes, dan dari Gontor juga. Gontor punya porsi tersendiri bagi para pelajarnya yang ingin melanjutkan ke Al-Azhar gitu. Jadi tidak hanya tes lewat Kemenag saja. Jadi ada NU, kemudian dari Gontor, dan dari kedutaan besar yang ada di Indonesia, kedutaan Mesir yang ada di Indonesia, seperti itu. Tapi memang kebanyakan orang ikut tesnya di Kemenag gitu. Yang mana kuotanya hanya 20 beasiswa saja. Sedangkan untuk memperoleh beasiswa setelah kedatangan kita ke Mesir ini, memang dilihat dari nilai ujian kita setiap tahunnya. Harus Hanya meningkat ya. Iya. Iya benar, Bu. Jadi semakin baik nilai ujian kita nih, semakin mudah kita mendapatkan peluangnya. Hanya nilai saja, tidak ada yang lain. Jadi kalau di Indonesia mungkin semacam beasiswa prestasi gitu mungkin ya. Iya, iya. Ya, siap. Baik, terima kasih Bu Tri, Bunda Tami, dan Kak Vita ya yang sudah menyampaikan pertanyaan dan live cam. Baik, sebelum saya serahkan ke MC, mungkin masih ada peluang untuk satu penanya lagi sebelum MC closing di acaranya. Kak Boleh? Alfi, ada yang mau nanya Kak Alfi? Boleh on cam, kita kasih kesempatan untuk satu orang lagi ya, Bapak Ibu sepakati ya, karena di Mesir Teh Gina sudah mau masuk waktu subuh. Silakan langsung on cam saja. Satu kali penanya lagi ya. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya, kebetulan saya sendiri adiknya Tegina, Bapak. Oh ya, adik ini Ya. adik kakak ya. Reunian di online nih. Ya, kebetulan di sini lagi nonton bareng sama anak-anak Alia di Kudang. Jadi ada pertanyaan dari salah satu siswa, apa saja katanya hambatan atau hal-hal yang bikin Tegina ngedon selama Tegina belajar di Mesir? Baik, terima kasih Teh Opi ya. Ya, silakan Teh Gina. Tadi pertanyaannya hal-hal apa yang menjadi hambatan atau yang lebih banyak bikin ngedonnya Teh Gina selama sekolah di Al-Azhar, bisa di-sharing Teh. Terima kasih sebelumnya pada adik tercinta yang sudah mau bertanya. Mewakili teman-temannya katanya Teh ini lagi Iya, nobar di Kudang Limbangan. pasti adik saya juga tahu ada beberapa hal yang memang buat saya kadang ini merasa down selama belajar di Mesir. Salah satunya memang dari segi biaya. Salah satunya dari segi biaya, saya dari keluarga yang bukan sangat berkecukupan gitu, dan adik saya sangat banyak sekali. Dan beasiswa yang saya dapatkan di Al-Azhar ini di tahun saya dapat setelah saya lulus tahun pertama dengan nilai Jayid Jidan. Jadi saya baru dapat beasiswa ini di tahun kedua saya di Mesir. Jadi sebelumnya itu memang masalah biaya itu lumayan menghambat gitu. Saya juga kalau misalnya mau minta terus sama orang tua, sungkan. Padahal orang tua kalau misalnya anaknya minta pasti akan dikasih juga gitu. Segi biaya memang bikin saya lumayan down. Setelah itu masalah bahasa.
karena di sini bahasa Arab yang tidak biasa seperti di Indonesia, kita di kuliah bukan belajar dengan bahasa Arab fusha saja, tapi dengan bahasa Arab amiyah, bahasa Arab sehari-hari orang Mesir yang kita tidak pelajari sama sekali di Indonesia gitu. Jadi benar-benar nggak paham sama sekali awal-awal masuk kuliah tuh. Ini Dokter bilang apa, nggak paham sama sekali, itu bikin wah gimana nih saya mau terus belajar tapi saya nggak paham apa yang Dokter sampaikan sama sekali gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi bikin down itu di keuangan ya, pertama keuangan, yang kedua bahasa, itu yang membuat beberapa dua hal yang bikin Tegina down selama melaksanakan pendidikan di Al-Azhar. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung waktu ya, sesuai awal disampaikan kurang lebih kita 1,5 jam atau 90 menit ya berlangsung. Sebelum saya serahkan ke MC, silakan Teh Gina untuk menyampaikan closing statement di acara Bincang Sayyidina ini, baik itu menyampaikan pesan ataupun kesan untuk kami yang ada di Indonesia atau khusus untuk para pejuang pelajar yang ingin meraih cita-citanya di masa yang akan datang, juga untuk para orang tua yang memiliki anak supaya memiliki gambaran atau planning anaknya ini ke depan akan disekolahkan kemana atau menuntut ilmu di universitas mana. Silakan Teh Gina. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertama-tama terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya pada hari ini saya bisa berbagi cerita, walaupun tidak banyak yang bisa saya bagikan dan tidak seberapa yang bisa saya bagikan saat ini. Terkhusus untuk teteh-teteh atau adik-adik, akang-akang yang ingin melanjutkan ke Al-Azhar ataupun kemanapun, jangan pernah berhenti bermimpi. Setinggi apapun cita-cita itu, jangan pernah berhenti bermimpi. Dan untuk orang tua yang memiliki anak yang punya keinginan atau orang tuanya sendiri menginginkan anak-anaknya kuliah di luar negeri, semoga dimudahkan untuk setiap perjuangan, untuk setiap usaha, untuk mewujudkan cita-cita dan harapan anak-anaknya. Seperti itu aja. Amin. Biasa itu dari hati banget ya, kerasa getarannya sampai sini. Ya, kalau ngomongin orang tua, betul tadi kata. Kalau ngomongin orang tua ini, suka sedih, terharu. Ya, mudah-mudahan. Alasan saya juga untuk di Al-Azhar dan alasan saya untuk menghafal Al-Quran di sini juga, setidaknya kalau saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya di dunia, saya bisa membahagiakan mereka di akhirat dengan memberikan mereka mahkota. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan orang tua Teh Gina sehat selalu ya. Amin, amin. Tentunya pasti akan merasa bangga karena anaknya mulai mewujudkan mimpi atau cita-citanya ya, dan terwujud bisa sekolah di Al-Azhar. Baik, terima kasih Teh Gina atas waktunya, juga teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri Bincang Sayyidina. Kita sudah di akhir penghujung waktu ya, kita dapat simpulkan dari Bincang Sayyidina hari ini tadi, jangan ragu untuk bisa mencapai mimpi, jangan pernah merasa malu dan merasa minder ya untuk bisa dapat mewujudkan mimpi-mimpinya. Tentunya dari Teh Gina tadi ada quotes terakhir adalah bahwa memuliakan orang tua, membahagiakan, membanggakan orang tua ini banyak caranya. Ketika di dunia tidak bisa memberikan mereka kebahagiaan, mudah-mudahan dan kita bisa membahagiakan mereka kelak nanti di akhirat. Tentunya dengan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Itu mungkin dari kami sebagai moderator dan narasumber hari ini, Teh Gina. Terima kasih sekali saya ucapkan. Saya kembalikan ke kakak MC, kakak Aldo. Silakan, waktu dan tempat saya lempar kembali ke kakak Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Baik, terima kasih kepada Bapak Edwin Gafitra Setiawan, SH, dan juga Ibu Kak Gina Nuriah Elsi. Iya.
atas paparannya ya mengenai keadaan di sana, kuliahnya bagaimana sampai latar belakangnya. Mudah-mudahan ini semua menjadikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Baik, sesuai request ada pantun. Ya. Masyaallah. Bunyinya ya, burung pipit masuk ke gua. Cakep. Pipit terbentur batu keras. Cakep. Bermimpilah terus berdoa. Allah melihat ibadah dan kerja keras. Wey. Ya. Ya, Foto bareng alhamdulillah. Kak Ado. Kita apa? Foto bareng. Foto dulu, foto dulu. Oh, boleh. Kita foto bareng dulu. Baik, sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama dengan baik, seksama dan lancar. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dalam acara ini. Saya Aldo Hardiansyah, pamit undur diri dari hadapan Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, kesalahan dalam Gina nuhun, Teh Gina. menyampaikan acara Bincang Saidina. Sampai berjumpa Api, makasih, di Teh Api. acara Bincang Saidina selanjutnya ya. Tapi makasih. Gina, Wilujeng, Tahan muda. menjalankan ibadah salat subuh di masjid. Ya, Insya Allah sangat menginspirasi. dadah teman-teman Ya, dari terima kasih Pak Kudang Edwin, ya. Pak Yasin, Babe, Terus, makasih. Nanti kita kalau ada Aldo. waktu main langsung ke sana, ke Kudang, Babe.